Bapak saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang bertahan dalam penderitaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Penderitaan memang bagian dari kehidupan kita, Bapak ya. Tetapi kalau terlalu lama mengalami penderitaan, siapapun rasanya orang itu tidak tahan gitu, Bapak. Lebih dari itu kita tidak tahu apa yang harus diperbuat gitu pada saat-saat mengalami penderitaan yang berkepanjangan ini. Ini bagaimana, Bapak? Betul sekali Pak Gunawan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang teman yang telah lama menderita sakit. Dari sudut pandang manusia, ia tahu bahwa ia tidak akan sembuh, dan bahwa perawatan yang diterimanya hanyalah untuk memperpanjang usianya. Ia mengatakan ia sudah capek menderita, dan bertanya mengapa Tuhan tidak memanggilnya pulang saja. Dalam tugas saya sebagai seorang konselor Pak Gunawan, saya pun kerap bertemu dengan orang yang telah lama menderita dalam kehidupan. Secara rohani, kita dapat berkata bahwa pastilah ada jalan keluar untuk setiap permasalahan. Namun pada kenyataannya, tidaklah selalu demikian. Kadang kita harus bertahan dalam penderitaan tanpa dapat melihat sinar di ujung terowong yang gelap. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah yang dapat kita perbuat bila kita berada di tempat yang seperti itu? Iya, kalau kita hanya menunggu sampai kapan gitu loh Bapak, itu pertanyaannya. Ya kalau dia menyadari bahwa ini hanya memperpanjang usia, dia pun kan menganggap ini sia-sia saja. Kan lebih baik, lebih cepat saya meninggal lebih baik gitu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu Bapak. Ya, kita nggak mengerti bahwa ada waktu-waktu tuh Tuhan seolah-olah menahan kita di dalam penderitaan. Kita itu nggak dibebaskan dari penderitaan, dan penderitaan itu juga nggak dipercepat sehingga bisa cepat berlalu. Nah, ini adalah memang misteri yang kita nggak bisa selalu menjawabnya. Kita nggak selalu mengerti rencana Tuhan di balik itu semua. Ya mungkin kalau orang itu koma atau tidak sadarkan diri, buat orang itu sendiri tidak apa-apa gitu Pak Boleh. Tetapi buat orang-orang yang mendampinginya juga menjadi masalah, juga menimbulkan penderitaan yang lain gitu Pak Boleh. Betul, sebab memang kalau orang menderita untuk waktu yang lama, apalagi kalau dia menderita sakit, ya nggak bisa enggak itu akan mempengaruhi seluruh keluarga, ya bukan saja dirinya, dan juga akan mempengaruhi misalkan ya keuangan keluarga. Ada yang akan harus habis-habisan mengeluarkan uang. Nah, tidak jarang setelah menghabiskan uang sebegitu besarnya, akhirnya orang tersebut yang meninggal dunia. Jadi ya kita ini nggak mau berkata bahwa kita mempunyai jawaban terhadap misteri-misteri kehidupan seperti itu. Nah, tapi ya kita mau angkat topik ini sebab kita tahu bahwa penderitaan adalah bagian kehidupan kita, dan kita mau belajar dari firman Tuhan apa tuh yang bisa kita petik untuk kita waktu kita menghadapinya. Ya, jadi apa Pak Paul yang bisa kita kerjakan? Hal pertama yang mesti kita perbuat adalah meyakini bahwa apa yang tengah terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah, bukan di luar dari rencana Allah. Singkat kata, kita tidak berkata bahwa apa yang terjadi tidak seharusnya terjadi. Sebaliknya, kita berkata bahwa apa yang terjadi memang seharusnya terjadi untuk menggenapi rencana Allah, walau kita tidak tahu apa rencana Allah itu. Nah, memang nggak mudah kita mengatakan ini Pak Gunawan, sebab kita cenderung mengaitkan kebahagiaan dengan kehendak Tuhan, dan mengaitkan penderitaan dengan bukan kehendak Tuhan, atau bahkan dosa
atau ketidaktaatan, padahal belum tentu demikian. Jadi begitu kita itu tuh menderita, kita sering berpikir negatif, wah ini bukan kehendak Tuhan, saya mengalami penderitaan ini. Jadi penderitaan ini berada di luar rencana Tuhan. Atau kita berkata, nah pastilah saya berdosa, atau pastilah saya kurang taat, sehingga kok Tuhan mengirimkan penderitaan ini kepada kita. Belum tentu demikian. Jika kita tahu ya bahwa kita telah berusaha hidup dalam kehendak Tuhan, namun sekarang masih mengalami penderitaan, kita dapat menyimpulkan bahwa penderitaan ini berada dalam kehendak Tuhan. Kita tidak tahu tujuannya dan mungkin sampai kita meninggalkan dunia ini tetap tidak tahu. Namun kita mesti meyakini bahwa Allah mempunyai maksud, dan entah mengapa maksud Allah kali ini harus melibatkan penderitaan. Iya, kan pengertian kita itu Allah itu tidak mungkin merencanakan yang buruk terhadap diri kita gitu Pak Bos. Sedang yang kita alami saat ini dalam penderitaan itu kan kita anggap buruk gitu bagi kehidupan kita. Betul, jadi kebanyakan kita memang beranggapan karena Tuhan baik, maka Tuhan tidak akan mengizinkan yang tidak baik menimpa hidup kita. Nah ini konsep yang memang sebetulnya tidak tepat ya, karena kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan cukup banyak kasus di mana anak-anak Tuhan yang hidup dalam kehendak Tuhan justru menerima kiriman penderitaan. Contoh yang klasik yang kita sering dengar adalah tentang Ayub. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi toh Tuhan mengizinkan penderitaan yang sebegitu besarnya menimpa hidupnya. Contoh lain misalkan adalah Yusuf. Dia juga anak yang baik, hidup dalam Tuhan, tapi harus menderita begitu hebatnya gara-gara perlakuan kakak-kakaknya. Jadi kita melihat contoh-contoh kemanusiaan seperti itu, belum lagi kalau kita melihat contoh Yesus Putra Allah yang juga harus menderita, padahal dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Jadi kita nggak bisa mengaitkan kebahagiaan dengan kehendak Tuhan dan penderitaan dengan bukan kehendak Tuhan. Sebab ada kalanya penderitaan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Allah yang baik kadang membiarkan hal yang tidak baik seperti penderitaan menimpa anak-anaknya, karena ada maksud Tuhan yang kita tidak tahu apa itu, yang harus melibatkan penderitaan itu. Waktu Tuhan Yesus menderita, ya kita bisa berkata sekarang dengan jelas bahwa dia menderita karena penderitaannya itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Tapi kita memang nggak selalu tahu dengan jelas kenapa kita menderita. Ya, jadi waktu kita menderita terpenting adalah kita nggak meragukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya memang kadang-kadang itu bukan terkait langsung dengan diri kita gitu Pak Boy, tapi lewat penderitaan itu ada yang dipakai oleh Tuhan untuk mengakrabkan anggota keluarga yang lain di dalam menolong orang yang sakit itu Pak Boy. Betul, jadi ada kalanya sesuatu yang baik terjadi semasa kita hidup atau semasa kita menderita dan kita bisa melihatnya, tapi kadang kita nggak bisa melihatnya, bahkan setelah kita meninggal, ya sampai kita meninggal pun kita nggak bisa melihatnya. Saya berikan sebuah contoh yang real Pak Gunawan. Di usia tuanya, pendeta Billy Graham menderita penyakit Parkinson dan hydrocephalus, yaitu adanya cairan di dalam kepalanya yang mengharuskannya menjalani bedah di kepala secara berkala untuk mengeluarkan cairan itu. Nah, sewaktu diwawancarai oleh Larry King beberapa tahun yang lalu di televisi, ia mendapat pertanyaan, mengapakah Tuhan membiarkan kamu, hambanya yang setia, menderita penyakit berat seperti ini? Nah, Billy Graham menjawab bahwa ia percaya Tuhan mempunyai maksud tertentu membiarkannya terkena penyakit yang berat. Ia tidak mengeluh kepada Tuhan, mengapa setelah melayani Tuhan dengan setia,
Ia harus menderita penyakit berat di hari tuanya. Dia menerima dan dia meyakini bahwa ia dan penderitaannya berada di dalam rencana Allah. Iya, ini salah satu contoh yang betul-betul nyata Pak boleh, tetapi pasti ada contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini kalau kita jujur bahwa mereka ini menyadari sekali bahwa penderitaannya itu karena ada berada di dalam rencana Allah. Selain itu, apalagi ya Bapak yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang mesti kita lakukan adalah hidup hari lepas hari, bukan minggu demi minggu, apalagi bulan demi bulan. Maksud saya, kita tidak dapat berpikir terlalu jauh. Kita harus memfokuskan perhatian kita pada hari ini. Kita merencanakan kegiatan kita untuk sehari ini saja. Kita memfokuskan pada penderitaan kita hari ini saja. Kita memfokuskan kekuatan kita untuk hari ini saja. Dan kita berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk hari ini saja. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa? Kok kita nggak boleh pikir terlalu jauh? Kok hanya lihat hanya hari ini? Begini Pak Gunawan, sebab berpikir terlalu jauh membuat kita makin galau. Karena kita menumpukan penderitaan hari esok di atas penderitaan hari ini. Maka firman Tuhan di Matius 6:34 mengingatkan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita mengkhawatirkan, misalkan apa yang akan terjadi 6 hari di muka, berarti kita ini menumpukan 6 hari plus hari ini punya kesusahan, berarti 7 hari punya kesusahan untuk 1 hari ini saja. Maka Tuhan meminta kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, udah fokus 1 hari lepas 1 hari. Iya, tetapi orang ini selalu atau seringkali mengatakan, saya memikirkan untuk keluarga yang akan saya tinggalkan. Anak-anak saya masih kecil-kecil, istri saya juga rasanya belum siap untuk melanjutkan pekerjaan saya. Nah ini Bapak, jadi dia memikirkan bagaimana itu orang lain nanti kalau dia meninggal itu. Memang nggak salah ya Pak Gunawan, kita memikirkan hari depan, apa yang paling baik untuk keluarga kita, nggak salah. Tapi poinnya adalah ya kita siapkan sebaik-baiknya. Tapi setelah itu ya udah kita serahkan. Jadi kita mesti ingat 2 kata itu dalam hidup kita Pak Gunawan. Kita siapkan dan kita serahkan. Jadi jangan hanya siapkan seolah-olah tidak ada Tuhan dan semua tergantung pada kita. Tidak. Kita siapkan, setelah itu kita serahkan. Karena kita percaya ada Tuhan, kalaupun kita tidak ada nanti, ya Tuhan akan tetap bisa memelihara keluarga kita. Hal lain yang seringkali menjadi beban orang yang menderita ini adalah biaya Pak Paul. Iya. Dia mengatakan kalau saya terlalu lama ini bisa habis harta saya gitu. Nah lalu apa yang saya tinggalkan buat anak istri saya gitu. Iya. Ya jadi ya kita nggak bisa nggak akan pikir hal itu ya, karena kita nggak mau anak cucu kita atau keluarga kita itu melarat ya gara-gara kita. Itu betul. Tapi sekali lagi ya, kita hanya bisa menyiapkan sejauh itu. Kita nggak bisa menyiapkan melampaui kemampuan kita untuk menyiapkan. Nah setelah itu ya kita serahkan. Memang kecenderungan kita ini Pak Gunawan bukan hanya memikirkan penderitaan hari ini, tetapi juga memikirkan penderitaan hari esok. Ini yang mesti kita cegah. Selain dari menambahkan beban, berpikir terlalu jauh, mengalihkan perhatian kita akan hal baik yang terjadi pada hari ini. Tidak jarang di tengah penderitaan, Tuhan melakukan sesuatu yang indah yang tak terduga. Nah, bila kita terus memikirkan penderitaan hari esok, besar kemungkinan kita luput melihat perbuatan baik Tuhan hari ini. Padahal perbuatan Tuhan bertujuan mengurangi penderitaan kita hari ini. Ya karena ya mata kita itu udah terlalu tertuju pada
kesusahan di hari esok. Nah, hari ini Tuhan melakukan sesuatu yang sebetulnya baik. Misalkan hari ini kita nggak terlalu merasakan sakit. Nah, kita akhirnya luput melihat itu, luput bersyukur kepada Tuhan, karena hanya memikirkan penderitaan hari esok. Walaupun hari ini sebetulnya penderitaannya sudah berkurang. Nah, itu sebab Tuhan meminta kita, sudah lihatlah penderitaan hari ini, jangan lihat penderitaan hari esok. Ya, jadi memang biasanya untuk hal-hal yang negatif itu kita lebih tertarik untuk memperhatikan gitu Pak Wal, daripada hal baik yang mungkin Tuhan berikan kepada kita. Nah Pak Wal, selain kedua hal tadi, apakah ada hal lain lagi yang bisa kita perbuat Pak? Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah berterima kasih kepada orang yang Tuhan utus untuk menolong kita. Ada kalanya kita merasa sungkan menyusahkan orang di sekitar kita gara-gara penderitaan yang kita alami. Ingatlah, perasaan bersalah atau sungkan tidak mengubah apapun. Malah kalau tidak berhati-hati, perasaan bersalah atau sungkan menyusahkan orang justru benar-benar menyusahkan orang. Sebaliknya, apabila kita mengekspresikan terima kasih kita kepada orang yang telah menolong kita, ia malah merasa dihargai. Memang ia capek, tapi ucapan terima kasih akan meringankan beban yang kita embankan kepadanya. Nah, jadi memang kita harus akui, bergantung pada orang pada masa penderitaan bukan hal yang menyenangkan, Pak Gunawan. Dan kita pun mesti mengakui bahwa besar kemungkinan orang yang kita gantungi sedikit banyak terganggu oleh penderitaan kita atau terbebani lah oleh penderitaan kita. Walaupun ia melakukannya secara ikhlas, tetap ya dia akan merasa terbebani. Hal ini tidak dapat dicegah. Jadi satu-satunya tindakan yang dapat kita lakukan adalah berterima kasih kepadanya atas pengorbanan yang ia berikan. Ucapan terima kasih menandakan bahwa kita melihat dan menghargai perbuatannya itu. Ya, nah ini seringkali ucapan terima kasih ini ditujukan pada mereka yang bukan keluarga gitu. Padahal yang setiap hari keluarga yang berada di sekelilingnya itu jarang sekali memperoleh ucapan terima kasih, atau kita jarang memberikan apresiasi kepada mereka, Pak. Betul. Betul, kita mungkin ya bisa sungkan, nggak enak ngomong, rasanya canggung ngomong begitu sama keluarga kita, atau mungkin juga gengsi ngomong begitu sama keluarga kita, atau yang lebih buruk adalah kita itu tuh berkata, memang kewajibanmu lah merawat saya. Nah, ini saya kira hal-hal yang kita perlu ubah ya. Sebaiknya kita ucapkanlah sering-seringnya kepada keluarga kita yang menolong kita, terima kasih. Saya tahu saya telah merepotkanmu, tapi ya kamu itu kok begitu memperhatikan saya. Terima kasih. Nah, ucapan-ucapan terima kasih itu tuh akan lebih memberikan dia kekuatan ya untuk terus memberikan pertolongannya kepada kita. Sebaliknya kalau kita itu nggak mau ngomong, sungkan lah, atau memang gengsi lah, atau apalah, makin membuat orang yang merawat kita itu tambah terbebani. Sebab ya dia capek, tapi kok dia seolah-olah pengorbanannya nggak dilihat, dan kita kok seolah-olah nggak mengakui bahwa dia telah berkorban sebegitu besarnya bagi kita. Nah, jadi akhirnya ya mungkin dia tetap lakukan, tapi ya dia lakukan itu dengan lebih perasaan sebetulnya terpaksa begitu. Nah, biasanya kita ya bisa melihat, oh kamu melakukannya secara terpaksa. Akhirnya kita marah, kita nggak suka. Kita merasa kamu kok nggak ikhlas menolong saya, tapi kita lupa bahwa kita juga nggak berterima kasih kepada dia. Jadi sekali lagi saya tekankan, berterima kasihlah kepada orang yang terus menolong kita. Ya, tetapi kadang-kadang itu seringkali orang dalam penderitaan, apalagi kalau sakit itu Pak, ada kecenderungan manja gitu Pak Bos, untuk minta diperhatikan, minta dirawat lebih daripada biasanya. Sebenarnya yang bisa dia lakukan sendiri, dia tidak lakukan, nunggu orang lain yang membantu dia gitu. Ini bagaimana Pak sikap seperti itu? Ini penting sekali memang kita menyoroti hal ini Pak Gunawan, sebab ada kalanya ya orang yang menolong kita itu melihat bahwa
sebetulnya itu kita tuh nggak sesakit itu, tapi ya karena manja akhirnya membuat diri kita seolah-olah sesakit itu supaya mendapatkan perhatian. Nah ini nggak begitu sehat, sebab akhirnya orang yang menolong kita itu berkata waktu kita sedang kesakitan, wah kamu memang ya lagi mengada-ada untuk mencari perhatian aja. Jadi akhirnya dia nggak begitu memperhatikan kita karena beranggapan kita mengada-ada. Nah mungkin kita pernah mengada-ada, mungkin kita hanya pernah manja-manja, pernah ya, tapi mungkin sekali saat ini kita benar-benar kesakitan, tapi karena kita pernah mengada-ada atau bermanja-manja, akhirnya orang di rumah itu tuh nggak terlalu menggubris. Maka pada waktu kita sedang dalam penderitaan atau sedang dalam kesakitan atau apa, ya kita memang ya jelas ya. Kalau lagi sakit ya bilang sakit, lagi enggak ya enggak lagi menderita ya bilang enggak terlalu menderita, sehingga orang yang merawat kita tahu pasti tuh kapan kita sungguh-sungguh menderita dan kapan enggak. Ya itu tadi Pak Paul, karena dia merasa sakit itu enggak berkesudahan, jadi dia merasa bosan dengan kehidupan ini, lalu dia melampiaskannya dengan cara itu, minta diperhatikan lebih daripada yang seharusnya. Betul, ada kalanya begitu, dan ada kalanya ini Pak Gunawan, dalam kita ini meminta pertolongan, kita ini akhirnya bersikap seenaknya Pak Gunawan. Karena kita mau manja lah, mau perhatiannya lah, apalah, akhirnya bersikap seenaknya. Nah, kita selalu ya mesti berusaha menyesuaikan diri dengan jadwal dan kesanggupan orang yang menolong kita. Bukan sebaliknya ya, memaksakannya untuk menyesuaikan jadwalnya demi kita. Juga dalam meminta pertolongannya kita pun berusaha untuk menunjukkan perhatian kita kepadanya. Jangan sampai kita membuatnya merasa seperti mesin ya, yang berfungsi untuk menolong kita saja. Jadi ingatlah bahwa ia pun manusia yang mempunyai hidup. Jadi bertanyalah tentang keadaan dan kebutuhannya. Tanyakanlah tentang pergumulannya dan berjanjilah berdoa baginya. Nah dengan cara ini orang yang menolong kita juga merasa bahwa kita memperlakukannya sebagai manusia ya, bukan sebagai mesin atau sebagai perawat atau pembantu yang hanya merawatnya begitu saja tanpa ada perasaan di balik itu. Jadi ya sering-seringlah kita berbicara, sering-seringlah kita bertanya kepadanya dan berdoa baginya juga. Dan yang tadi yang saya sudah angkat juga, jangan sampai kita seenaknya. Pada kalanya pokoknya kita lagi menderita, kita minta dia menolong kita dan dia harus penuhi. Kita nggak menyadari bahwa orang kan punya kehidupan, punya keluarga juga mungkin. Jadi kita harus tanya apakah waktu ini baik, kalau nggak baik ya nggak apa-apa. Selalu harus bertanya seperti itu. Nah, sebaliknya bagi orang yang menolong ini Pak Paul, ketika pasien ini katakan mengucapkan terima kasihnya, apresiasinya kepada kita, itu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Seringkali kan orang berkata, oh gitu aja berterima kasih, nggak usah berterima kasih. Nah itu jadinya bagaimana Pak? Tetap saya kira perkataan terima kasih itu tuh baik ya dan dibutuhkan. Karena orang itu bagaimanapun ya senang untuk dilihat bahwa pengorbanannya atau perbuatannya itu tuh dilihat oleh orang yang kita tolong itu. Kita bisa melihat ini Pak Gunawan di rumah sakit. Kalau kita ini ya bersedia ya sering-sering berkata terima kasih kepada perawat kita, mereka itu tuh akan lebih senang merawat kita atau menolong kita dibanding dengan kita yang nggak bilang apa-apa. Nah udah tentu kalau kita malahan memarah-marahi perawat, makin-makinan dia nggak suka datang ke kamar kita dan menolong kita. Jadi sekali lagi perkataan terima kasih menunjukkan kita melihat apa yang diperbuatnya dan kita menghargainya, dan ini pasti akan membuat dia lebih bersemangat menolong kita. Iya, kalau di rumah sakit itu seringkali orang merasa saya sudah bayar kok di sini gitu, jadi itu memang kewajibanmu untuk merawat saya dengan baik gitu. Jadi dianggapnya itu sudah menjadi haknya dia gitu Pak Paul. Ya itu yang memang kadang-kadang orang pikir ya, tapi sebetulnya ya kita kan juga tahu bahwa ada orang yang melakukan tugasnya sebagai tugas, tapi ada orang yang melakukan tugasnya sebagai panggilan.
sebagai wujud perhatiannya kepada kita. Nah, betapa berbahagianya kita jikalau orang menolong atau merawat kita bukan karena tugas tapi karena wujud perhatiannya kepada kita. Nah, itulah yang kita mau coba untuk terus pelihara hubungan kita ini dengan orang yang menolong kita. Tapi memang penderitaan ini bukan hanya karena sakit penyakit, Pak ya, karena bisa kita juga mengalami bencana alam atau apapun. Ini tetap berlaku konsep-konsep seperti ini, Pak ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi jangan sampai orang nanti berpikir atau melihat kita kalau perlu baru baik, baru minta tolong. Kalau nggak perlu kita ini nggak peduli sama dia. Jadi jagalah relasi yang baik dengan orang yang pernah menolong kita itu. Iya. Dan Bapak sehubungan dengan pembicaraan kita ini, apakah ada yang firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Mazmur pasal 55 ayat 23 mengingatkan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan gak menjanjikan kalau kita hidup benar, kita itu tidak akan pernah goyah. Enggak loh. Kadang badai hidup begitu keras kita goyah. Kadang penderitaan begitu berat. Penderitaan ini juga bukan sesuatu yang mudah. Mungkin bagi orang yang mengalami penderitaan itu akan mengatakan lebih mudah menyerahkan hartanya daripada menyerahkan kekhawatirannya itu. Itu yang sulit, Pak. Betul, kita manusia ya nggak bisa nggak akan terus serahkan khawatir, bukannya sekali serah. Muncul kekhawatiran itu, Pak, boleh? Betul. Ya, baik Pak Paul, untuk perbincangan pada kesempatan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bertahan dalam penderitaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada